Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin nalqah. Pemirsa azani Allah wa iyyakum, melanjutkan pembahasan kitab Asy-Syama'il pada bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang ke-13 disebutkan haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qal akhbarani al-Laits ibnu Sa'd an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa darbun min ar-rijal ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah ibnu Mas'udin wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum ya'ni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Pemirsa, hadis berikut adalah hadis yang menjelaskan tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khususnya ada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan kepada beliau para nabi, ya. Dan bisa jadi ini adalah di dalam mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi juga ini terjadi di malam Isra dan Mi'raj. Artinya ruh para nabi dan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rupa asli mereka para al-anbiya alaihimus salatu wassalam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mensifati sebagaimana diriwayatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pada riwayat ini sama atau mirip dengan Abul Anbiya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Kita lihat beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala berkaitan dengan riwayat ini. Bahwasanya ketika diperlihatkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sifat mereka al-anbiya alaihimussalatu wassalam, dan juga sifat malaikat Jibril alaihissalam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'idha Musa alaihissalam dharbun minar rijal." Ya, bahwasanya Nabiullah Musa alaihissalam adalah seorang yang dikatakan dharbun minar rijal. Maksudnya apa? Yaitu wastun minar rijal fi tulihi wa fi qamatihi wa fi jismihi alaihissalam. Yaitu seorang lelaki yang sedang, baik tingginya, perawakannya, ataupun fisik Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ka'annahu min rijali Shanu'ah, seperti seorang yang berasal dari kabilah Shanu'ah, yaitu sebuah kabilah yang ada di Yaman. Dan fisik mereka itu atau jisim mereka, orang-orang dari Shanu'ah itu adalah fisik yang terkenal dengan kekuatan fisik mereka dan juga bentuk yang sedang, ya. Demikian juga perawakan yang bagus. Maka Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dalam pensifatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini adalah pensifatan yang wa ma yantiqu anil hawa, ya, in huwa illa wahyu yuha. Nabiullah Musa sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ya. Sedangkan berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa juga diperlihatkan kepada beliau Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, ya. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dikatakan fa idza aqrabu man raaitu bihi syabahan, ya, yang aku lihat, ya, yang paling serupa, yang paling mirip, ya, dengan Isa ibnu Maryam adalah Urwah ibnu Mas'ud, ya. Urwah ibnu Mas'ud adalah salah satu di antara sahabat Nabi yang ma'ruf ceritanya, ya, karena beliau adalah seorang tokoh radhiyallahu taala anhu di kalangan Taif. Bahkan orang-orang musyrikin saat itu sempat mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran, mestinya diturunkan kepada orang-orang yang berpengaruh. Ya, mereka menyebutkan sebagai sebuah permisalan dari orang yang berpengaruh itu adalah Urwah ibnu Mas'ud, ya, karena memang dia adalah seorang yang cukup kuat pengaruhnya, ya, kedudukan sosialnya, ketokohannya, kepemilikannya, salah satu di antara orang Taif, ya, dan merupakan pimpinan kaumnya. Beliau radhiyallahu taala anhu, masya Allah, kisahnya adalah juga merupakan keteladanan yang luar biasa di antara sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan, bahkan dengan masuk Islamnya Urwah ibnu Mas'ud sekaligus membatalkan teori dari orang-orang musyrik, ya, atau teori yang mereka bangun bahwa mestinya risalah itu diberikan kepada orang yang berpengaruh. Ternyata Urwah ibnu Mas'ud sendiri mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Urwah ibnu Mas'ud ini adalah salah satu di antara yang dipercaya oleh orang-orang musyrik saat itu, ya, khususnya dalam perjanjian Hudaybiyah, ya. Dia diutus, ya, untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, ya. Dan dia kembali kepada orang
musyrik setelah bertemu dengan Rasul SAW dan para sahabatnya dengan mengatakan, ya, aku telah sampai ke Kisra, ya, kekuasaan di Parsi, aku sudah sampai ke Romawi, ya, tapi aku tidak pernah melihat, ya, seorang raja diberlakukan seperti diberlakukannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabatnya, ya, sampai dikatakan bahwasanya tidak mungkinlah mereka akan menyerahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apapun, ya, karena begitu rupa, ya, para sahabat ridwanu alaihim ajmain menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memang berikan petunjuk kepada Urwah ibnu Mas'ud, ya, pada saat perang Hunain, kemudian Rasulullah SAW selesai dari peperangan itu, Rasulullah SAW mengepung Taif walaupun tidak sampai selesai, ya, karena begitu lama dikepung. Tapi saat itu Urwah ibnu Mas'ud dalam keadaan tidak ada karena beliau ya saat itu sedang berada di Yaman dan belajar beberapa alat peperangan, dikatakan seperti itu di dalam sirah, diantaranya adalah pendobrak benteng, kemudian manjanik yang dia pelajari di Yaman untuk dia kembangkan di Taif, ya. Namun sekembalinya dari Yaman, Allah Subhanahu Wa Taala merubah hati Urwah bin Mas'ud, ya. Beliau hatinya tidak tenang sampai kemudian harus datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berikrar dengan syahadatain, dengan tawadhu, meskipun dia adalah seorang tokoh yang begitu disegani, ya. Setelah mengucapkan syahadat bahkan meminta izin kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada kaumnya, ya. Tidak sabar rasanya membawa bingkisan yang terbaik, yaitu berupa risalah, ya, al-Islam, untuk dia tularkan kepada kaumnya, ya. Ia berpendapat bahwasanya kebaikan yang sedemikian rupa pada Islam mestinya orang tidak ragu-ragu untuk segera menyambutnya, ya. Demikian juga kaumnya, ya. Sampai dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, i'dzan li, wahai Rasulullah, berikan izin kepadaku untuk aku berdakwah kepada kaumku. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau engkau mendakwahi mereka, mereka bisa membunuhmu atau mereka akan membunuhmu, ya. Sampai 3 kali meminta izin kepada Rasulullah SAW. Pada akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan, ya. Karena memang Urwah bin Mas'ud juga yakin bahwasanya mereka akan menyambut, bahkan mengatakan di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia lebih dicintai daripada anak-anak gadis mereka oleh kaumnya, ya. Mereka tidak akan berani membangunkan dia seandainya dia tidur. Orang yang sangat-sangat dihormati, ya. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar terjadi, ya, ketika Urwah bin Mas'ud pulang ke rumah, kemudian tidak melakukan penyembahan terhadap berhala, kemudian tidak menjawab salam jahiliyah, kemudian mulai dari keluarganya untuk tidak lambat-lambat menyambut dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berbalik, ya, sampai di saat pagi hari Urwah bin Mas'ud mengumandangkan azan subuh, mereka melemparinya dengan panah-panah mereka sehingga salah satu di antaranya mengenai pelipis beliau radhiyallahu taala anhu. Tapi beliau kumpulkan semuanya dan mengatakan, aku telah relakan darahku ini untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Janganlah kalian berperang, ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian, ya. As-sahabi al-jalil Urwah bin Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku tidak melihat orang yang semirip Isa alaihi salatu wassalam,
ya dari Urwah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa ra'aitu Ibrahim fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsahu sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan aku melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya, dan seorang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, yaitu maksudnya adalah diri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan aku melihat Jibril, ya, maka aku melihat bahwa orang yang paling mirip dengannya adalah Dihyah, ya. Bahwa beberapa kali Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rupa, ya, Dihyah, ya, seorang yang sangat tampan di kalangan sahabat, ya, dan salah satu di antara sahabat yang juga diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam kepada Kaisar, ya, dan pulang dengan banyak hadiah, ya, beliau radhiyallahu taala anhu. Pada hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perjalanannya atau apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau. Nah, bisa jadi di dalam mimpi sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu taala di sini, ya, dan menjadi jelas bagi kita bahwasanya ada kemiripan antara wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Haddatsana Sufyan ibn Waqi'in wa Muhammad ibn Bashar qala akhbarana Yazid ibn Harun, ya. Artinya dari dua jalan di sini, ya. An Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Aba Tufail yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi, ya. Qultu sifhu li qala kana abyada malihan muqassada sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'id al-Jurairi, ia berkata, aku mendengarkan Aba Tufail berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada di atas muka bumi seorang pun yang melihatnya kecuali aku. Artinya dia adalah sahabat yang paling terakhir meninggal, ya. Maka aku Sa'id bertanya kepadanya, kalau begitu ceritakanlah tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Maka beliau mengatakan, ya, kana abyad, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putih, malihan, sangat indah kulitnya, ya, muqassada, dan sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam perawakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-14 ini juga ada di dalam Sahih Muslim, ya. Dan Abu Tufail, ya, adalah sahabat yang terakhir meninggal di tahun 100 atau 102 Hijriyah, yaitu akhir dari para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Beliau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam kana abyad, yaitu putih, dan kita sudah menjelaskan tentang makna putih di sini. Ada cenderung ke ada merah-merah sedikit pada kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malihan itu berasal dari kata malaha, artinya adalah indah, bagus, ya, baik pada bentuknya ataupun sifatnya ataupun kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan muqassada artinya adalah sedang, baik di dalam tingginya tubuh atau pendeknya, ya, sebagaimana kita jelaskan pada riwayat-riwayat yang sebelumnya.
dan juga pada hal-hal yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Hadis yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, adalah hadis yang berasal dari riwayat di sini, yaitu dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Ibrahim ibnu al-Mundhiri al-Hizami qala haddatsana Abdul Aziz ibni Abi Thabit az-Zuhri qala haddatsani Ismailu ibni Ibrahim ibnu akhi Musa ibni Uqbah an Musa ibni Uqbah an Quraib an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja ath-thaniyataini idza takallama ru'ya kan-nuri yakhruju min baini thanayahu. Ya. Hadis ini dikatakan oleh Asy-Syaikh pada riwayatannya, akhrajahu at-Tabrani fil Kabir wal Awsat wa fi isnadihi Abdul Aziz ibnu Abi Thabit az-Zuhri wa huwa matruku al-hadis. Wa amma wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu aflaju ats-tsaniyataini faqad taqaddama dzikruhu fi ba'dil ahadits. Ya. Jadi sahihnya, meskipun dibicarakan tentang sanad di sini, adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah aflaja ats-tsaniyataini, ada celah di antara dua gigi serinya, ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara terlihat, ya, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara maka terlihat seakan ada cahaya yang keluar di antara gigi-gigi seri tersebut, ya. Al-Mu'allif Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengakhiri bab yang pertama ini dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di sini, ya. Celah yang dimaksudkan yaitu dengan kata aflaj ats-tsaniyataini, ya, artinya ada kerenggangan antara gigi yang satu dengan gigi yang lainnya pada gigi seri tersebut, ya, dan ini adalah satu bentuk keindahan, ya, pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dikatakan seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara itu terlihat ada cahaya, ya. Di sini perlu dijelaskan sebagaimana Asy-Syaikh di sini menjelaskan, ya. Wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatin nur baina thunayahu, ya, wa annahu sallallahu alaihi wasallam mithlul qamar fil lam'an, ya, wa nahwu dzalik, ya. Pensifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terlihat ada cahaya di antara gigi-gigi seri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam seperti rembulan, ya, yang mengeluarkan cahaya dan yang semacamnya, ya. Qad yukhti'u ba'dhu man kataba fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaj'alunahu nuran hissiyan, ya. Sebagian orang yang menulis tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mensifati dengan pensifatan itu keliru dan menjadikannya sebagai cahaya yang seperti cahaya yang kita lihat, ya, hissi, artinya bentuk memang bercahaya, ya. Bimakna annahu yudhi'u ma haulahu, artinya cahaya yang menerangi apa yang ada di sekitarnya. Itu yang dipahami oleh sebagian penulis ketika menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa rubbama qala ba'duhum fi wasfihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu lam yakun lahu dhillun. Sebagiannya bahkan mensifati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempunyai bayangan. Kenapa demikian? Bi'tibari hadzal nur nuran hissiyan. Karena mereka menganggap bahwasanya cahaya itu adalah cahaya yang kita rasakan ini, yang kita lihat seperti cahaya matahari, seperti cahaya lampu, ya, hissi, ya. Fahadha fahmun khati'. Yang seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Wa qad jaa fi ahadits katsiratin ma yadullu ala khata'i hadzal faham. Banyak riwayat yang menandaskan bahwa pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang tidak benar, ya. Di antaranya adalah kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash, ya, faltamastuhu, ya, fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huma mansubatani, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu malam aku, ya, kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya. Maka aku mencari-cari, ya, dan tanganku sampai menyentuh pada dua telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjidnya, yakni di tempat sholatnya, ya. Wahuma mansubatani, yaitu dalam keadaan tegak bersujud, ya. Wahuwa yaqul, ya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saat itu membaca Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Pada riwayat ini jelas bagi kita pemirsa yang dirahmati Allah bahwa suatu malam, ya, Aisyah kehilangan dan Aisyah mencari-cari dan kemudian, ya, menemukan dengan tangan beliau, ya, radhiyallahu taala anha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tempat salat, ya. Maka tangan Aisyah radhiyallahu taala anha menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, kalau cahaya yang ada atau yang terlihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana mereka pahami, tentu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tidak perlu, ya, ketika masuk ke dalam masjid, ya, kemudian mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berjalan di dalam kegelapan, kemudian mencari-cari dengan tangan beliau sampai menyentuh kedua telapak kaki sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau bersujud, ya. Maka hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya menjelaskan kepada kita tentang kesalahan pemahaman tersebut, ya, dan bahwasanya cahaya yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan cahaya yang seperti mereka fahami, ya. Dengan demikian pemirsa yang dirahmati Allah, ya, kita menguatkan, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bahwa cahaya yang dimaksudkan bukan seperti yang dipahami, ya. Dan ini adalah faedah ilmiah, ya, pelajaran yang cukup mengena, pelajaran yang sangat jelas buat kita, dan kita tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, namun berdasarkan dalil-dalil yang sampai kepada kita, dan dari dalil-dalil itu dipahami sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di sini. Dengan berakhirnya
hadis pada bab ini berarti ada 15 hadis yang sudah kita bacakan pada bab yang pertama dari kitab Asy-Syama'il, yaitu bab yang berkaitan dengan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dengan mengenal fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menambah kepada kita kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkaruniakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kebaikan fisik dan kebaikan akhlak terkumpul pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua kebaikan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan memang nyata dari riwayat-riwayat tersebut, dan itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita, dan tidak menambah kepada kita kecuali kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan berakhirnya hadis yang terakhir pada bab yang pertama, dan insyaallah taala kita akan sambung kepada bab yang berikutnya. Adapun bab yang berikutnya adalah bab yang berkaitan dengan khatam an-nubuwah, yaitu tanda kenabian, ya. Mungkin kita akan awali insyaallah taala dengan hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-16 dari kitab Asy-Syama'il, dan sekedar sebagai muqaddimah bahwa khatam an-nubuwah, ya, atau tanda kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga merupakan salah satu di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bukti, ya, dan tidak menambah kepada kita kecuali keimanan dan juga menambah keyakinan akan risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ini adalah bab yang juga berkaitan dengan sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena memang termasuk bagian dari fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan para ulama bersepakat, ya, bahwa tanda tersebut adalah salah satu di antara tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya para ulama berbeda pendapat apakah, ya, tanda tersebut ada semenjak lahir, ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dan khatam an-nubuwah itu sudah ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, atau tanda tersebut ada setelah itu, ya. Kita akan ketahui insyaallah taala dari riwayat-riwayat dan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini, bahwasanya khatam ini terjadi bersama dengan kejadian di belahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, ya. Dan tanda ini merupakan satu dari bagian tubuh yang menonjol di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara dua katif beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yang cenderung ke arah kiri, ya. Insyaallah taala kita akan pelajari pada babnya, ya. Dan hadis yang pertama yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Sa'ib ibnu Yazid, ya. Yaitu salah satu di antara yang mendapatkan doa barakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Haddatsana Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Hatim ibnu Ismail anil Ja'ad ibnu Abdurrahman qala sami'tu Sa'iba ibnu Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un famasaha ra'si wa da'a li bil barakati wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa kumtu khalfa dhahrihi fanadhartu ila al-khatami baina katifaihi fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Dari Ja'ad ibnu Abdurrahman, ia berkata, aku mendengar Sa'ib ibnu Yazid, beliau berkata, aku dibawa oleh bibiku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya anak dari saudaraku ini sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala Sa'ib ibnu Yazid, ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau dengan keberkahan. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, kemudian beliau mengatakan, fasharibtu min wudu'ihi. Kemudian aku meminum dari wudu tersebut. Ya. Kemudian aku berdiri di belakang punggung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku melihat khatam, tanda kenabian, di antara dua pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Ya. Maka tanda kenabian itu adalah daging yang menonjol pada pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebesar zirril hajalah, yaitu satu telur dari salah satu jenis burung seperti burung merpati. Ya. Nah, ini adalah salah satu riwayat yang memberitakan tentang khatam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan dengan khatam an-nubuwah ini pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan taufik kepada kita. Allahumma amin. Aku qouli hadza, dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kemudahan untuk kita melanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.